Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Citra, berusia 28 tahun, bekerja sebagai model di kota kecil Kudus. Namun hidupnya berubah drastis ketika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan ia terkena PHK. Dalam keadaan terdesak, ia menerima tawaran kerja sebagai fotomodel di Timur Tengah, meski awalnya ia curiga dengan lowongan tersebut. Tapi setibanya di sana, ia justru menemukan kenyataan yang jauh dari bayangannya. Ia tinggal di rumah seorang pensiunan tentara Arab bernama Soleimani, yang ternyata menjalankan bisnis majalah pribadi dari rumahnya sendiri. Lambat laun, pria tua itu mulai tertarik padanya, dan menawarkan kekayaan serta kehidupan mewah, dengan satu syarat, Citra harus bersedia menikah dan mengandung anaknya. Akankah Citra menerima tawaran tersebut? Dan apa yang sebenarnya menantinya setelah keputusan besar itu diambil? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Hari itu, langit Kudus tampak kelabu, awan menggantung rendah, seolah menahan hujan yang enggan turun. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Citra duduk di depan cermin, mengenakan gaun putih untuk sesi pemotretan yang tak jadi digelar. Tangannya menggenggam surat yang baru saja diterima. Tintanya masih basah, tapi isinya membakar hati. Perusahaan majalah tempat ia bekerja bangkrut. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya kata-kata dingin yang mengatakan bahwa semua karyawan diberhentikan, termasuk dirinya. Citra memandangi foto-foto lamanya yang tertempel di dinding kamar. Ia pernah tampil di banyak halaman majalah lokal, tersenyum, melenggok, berdiri penuh percaya diri. Namun kini, semua itu tinggal kenangan yang menyakitkan. Dulu ia berpikir karirnya akan melesat, mungkin pindah ke Jakarta, atau menjadi brand ambasador produk ternama. Tapi sekarang, dunia seolah menghukumnya tanpa alasan. Ia duduk diam, air mata tak lagi jatuh karena sudah habis sejak pagi. Semua terasa kosong, sepi, dan menyesakan. Ia mencoba menyalahkan takdir. Tapi siapa yang bisa ia tuduh? Semua berjalan begitu cepat. Bahkan sahabat-sahabat kerjanya pun kini menghilang satu persatu. Tak ada yang menghubunginya. Tak ada yang bertanya kabar. Seolah semua ikatan yang pernah dibangun lenyap begitu saja saat uang tak lagi mengalir. Citra merasa ditinggalkan, bukan hanya oleh dunia kerja, tapi juga oleh harapan. Hari-harinya berubah menjadi rutinitas membosankan. Bangun pagi tanpa tujuan, membuka laptop hanya untuk membaca email kosong, dan kembali tidur saat matahari belum tenggelam. Ia mencoba mengirim lamaran ke sana-sini, salon kecantikan, butik, hingga coffee shop, namun tak satu pun membalas. Ia tahu, usianya bukan lagi kategori segar di dunia model. Banyak gadis muda berusia 20-an yang lebih mudah dijual, lebih disukai pasar. Ia mulai merasa seperti sisa masa lalu, tak berguna dan dilupakan. Di tengah kesunyian malam, hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang menemani. Kadang Citra berdiri di jendela, memandangi lampu-lampu kota yang tak pernah memedulikannya. Ia bertanya pada Tuhan, "Kenapa aku?" Tapi tak ada jawaban. Hanya rasa hampa yang semakin besar di dadanya. Impian yang dulu begitu gemilang, kini tampak seperti ilusi. Ia mulai meragukan segalanya, bakatnya, kecantikannya, bahkan harga dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu titik kecil yang belum padam. Harapan, meski kecil, masih bertahan. Citra tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus berubah. Sesuatu harus datang. Ia hanya tidak tahu kapan, atau dari mana. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang, tidak setelah sejauh ini. Sudah hampir 2 bulan Citra menganggur. Ia mulai menjual sebagian barang-barangnya, tas favorit, sepatu bermerek,
bahkan kamera yang dulu menemaninya di awal karir. Uang tabungan semakin menipis. Sekali waktu, ia bahkan menahan lapar agar cukup membayar kontrakan. Ia tak pernah menyangka hidup akan menjadi seperti ini. Dari perempuan glamor yang dihormati fotografer, menjadi seseorang yang duduk di warung kopi kecil hanya untuk mengisi waktu dan menghindari rasa kesepian. Pada suatu malam, dengan mata lelah dan tubuh yang hampir menyerah, ia membuka situs lowongan kerja di ponselnya. Jemarinya menggulir pelan, tanpa harapan. Namun tiba-tiba, sebuah iklan mencuri perhatiannya. Dicari model wanita untuk proyek foto di Timur Tengah. Gaji tinggi, tempat tinggal disediakan, tidak perlu pengalaman internasional. Citra mengerutkan kening. Terlihat mencurigakan, terlalu sempurna. Tapi rasa putus asa perlahan menyingkirkan rasa curiga itu. Iklan itu seperti tangan yang terulur dari kegelapan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di kepalanya, berputar bayangan. Apakah ini jalan baru yang dikirim semesta? Atau perangkap yang hanya akan memperparah luka? Ia teringat ibunya di kampung. Seorang janda tua yang selalu mendoakannya agar kuat, agar tak menyerah. Di tengah keheningan malam, Citra memantapkan hati. Ia mengetik lamaran singkat, melampirkan beberapa foto portfolio lama, lalu menekan tombol kirim. Hanya itu, dan semuanya hening kembali, seolah dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak disangka, 2 hari kemudian, sebuah email datang. Selamat, Anda diterima sebagai model utama. Tiket dan detail penerbangan akan dikirimkan besok. Citra membaca kalimat itu berulang kali. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar, antara senang dan takut. Ia belum pernah keluar negeri. Belum pernah meninggalkan Indonesia sejauh itu. Tapi sesuatu di dalam dirinya merasa ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, tiket pesawat benar-benar dikirimkan. Nama pengirimnya, S. Soleimani. Tak banyak informasi lain, hanya alamat tujuan, dan janji bahwa akan ada seseorang yang menjemputnya di bandara Arab. Citra menatap koper tuanya yang sudah berdebu. Ia mulai mengepak perlahan. Setiap baju yang ia masukkan terasa seperti simbol keberanian. Ia belum tahu akan dibawa kemana, atau akan seperti apa hidupnya di sana. Tapi satu hal pasti, ia akan meninggalkan Kudus, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan terbang menuju sesuatu yang tak pasti, namun mungkin penuh harapan. Sebelum berangkat, Citra berdiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri. Wajah yang dulu percaya diri itu kini penuh dengan tanda tanya. Tapi matanya tetap menyala. Ada nyala kecil di sana. Ia mengambil napas panjang, mengenakan kerudung tipis, dan melangkah keluar rumah kontrakan. Angin pagi Kudus membelai wajahnya untuk terakhir kalinya. Ia menatap langit, berbisik dalam hati, "Tunggu aku, takdirku." Bandara itu sunyi dan asing. Citra melangkah pelan sambil memeluk tas tangannya erat. Semua orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Hatinya berdegup cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa hidupnya sedang mengarah ke titik balik. Di luar, suhu gurun menyambut dengan panas yang menusuk kulit. Di antara kerumunan penjemput, seorang pria tinggi berbadan tegap berdiri dengan papan bertuliskan namanya, Citra Sari. Pria itu membawa Citra melewati kota yang sunyi. Mobil melaju ke arah utara, meninggalkan hiruk-pikuk dan menuju kawasan perbukitan gurun. Tak ada gedung tinggi, hanya hamparan tanah coklat kemerahan, dan langit luas yang seolah mengawasi. Setelah hampir 1 jam, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar berdinding batu. Rumah itu tampak seperti perpaduan istana tua dan markas militer. Pintu kayunya besar, dengan ornamen Arab klasik yang megah dan sunyi dalam waktu yang sama. Di sanalah, ia bertemu Soleimani untuk pertama kalinya. Soleimani, pria tua berumur sekitar 60-an, memiliki aura yang sulit dijelaskan. Matanya tajam,
penuh pengalaman. Namun wajahnya tidak sepenuhnya keras. Ia menatap Citra seperti menatap seseorang yang sudah ia tunggu lama. Suaranya dalam, pelan, namun tegas. "Kau datang tepat waktu," katanya. "Mulai besok, kau akan jadi wajah utama majalah saya." Tak banyak basa-basi, tak banyak pertanyaan. Semuanya terasa seperti sudah ditakdirkan. Hari-hari Citra di rumah itu berjalan seperti mimpi aneh. Ia tinggal di kamar luas berisi tempat tidur ukiran emas, dilayani oleh 2 wanita Arab yang tak banyak bicara, dan makan 3 kali sehari dengan menu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Pemotretan dilakukan di halaman dalam rumah, atau di ruangan-ruangan dengan lampu gantung kristal. Tak ada staf majalah. Tak ada kru profesional, hanya Soleimani, 1 kamera, dan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, Citra tidak merasa takut, hanya bingung. Seolah ia sedang berada di dunia milik 1 orang saja, dunia milik Soleimani. Setiap malam, Soleimani mulai mengajaknya bicara lebih lama. Awalnya hanya tentang foto, lalu tentang masa mudanya sebagai tentara, lalu tentang masa lalu Citra. Ia mendengarkan dengan tenang, seperti seseorang yang sangat terbiasa dengan kesepian. Kadang ia menatap Citra lama sekali, lalu tersenyum samar. Tatapan itu bukan seperti pria tua pada gadis muda, tapi seperti seseorang yang menyimpan niat, namun belum mengucapkannya. Dan Citra, walau tak sepenuhnya mengerti, perlahan merasa dirinya diperhatikan, lebih dari sekadar seorang model. Satu malam, ketika bulan menggantung besar di langit, Citra terbangun oleh suara langkah kaki. Di luar kamar, Soleimani berdiri di lorong dengan jubah hitam panjang. Ia tidak bicara, hanya menatap. Kemudian ia berbisik, "Besok malam, aku ingin makan malam bersamamu, di tempat istimewa." Lalu ia pergi, meninggalkan Citra dalam jantung yang berdegup semakin kencang. Hatinya tak tenang, tapi dalam kegelisahan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Seolah pintu nasib baru akan segera terbuka. Malam itu datang dengan perlahan, diselimuti angin hangat khas gurun. Langit tampak bersih, dihiasi bintang-bintang yang tak pernah Citra lihat sebanyak ini sebelumnya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun bludru biru tua yang tergantung di depan kamarnya sejak siang. Gaun itu bukan pilihannya, tapi Soleimani mengirimkannya melalui pembantunya dengan pesan, "Pakai ini malam nanti. Kamu akan terlihat seperti bintang di langit rumahku." Pesan itu membuat Citra gelisah. Ia tak tahu apa yang menantinya di ruangan atas. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Tangga menuju atap rumah berderit pelan. Cahaya lilin mengiringi setiap langkahnya, dan aroma rempah serta anggur tanpa alkohol menguar di udara. Di sana, di tengah atap rumah batu yang luas, sudah terhidang meja kecil dengan 2 kursi, bunga mawar di tengahnya, dan musik lembut dari radio tua. Soleimani duduk di sana, mengenakan pakaian hitam dengan syal emas di bahunya. Wajahnya berbeda malam ini. Lebih lembut, lebih manusiawi. Ia berdiri, lalu menarik kursi untuk Citra dengan gerakan penuh kehormatan. Mereka makan perlahan, berbicara sedikit, lebih banyak saling menatap dalam diam. Soleimani tak lagi bicara soal pekerjaan. Ia bicara tentang sepi. Tentang hidup setelah pensiun, tentang rasa kosong yang tak bisa diisi harta, senjata, atau kemenangan. "Kau tahu," katanya sambil menatap langit, "setelah semua perang yang kulalui, tak ada yang bisa mengisi hatiku, sampai kau datang." Citra menunduk. Kata-kata itu berat, terlalu besar untuk ia tangkap begitu saja. Tapi ia tidak bisa menyangkal. Ada sesuatu dalam diri Soleimani yang membuatnya merasa dilihat, dipilih. Setelah makan, Soleimani berdiri dan mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan, nyaris seperti doa. "Citra, aku tahu ini tiba-tiba,
Tapi aku tak punya waktu seperti anak muda. Aku ingin kau jadi pendampingku. Bukan hanya di rumah ini, tapi dalam hidupku. Jika kau mau, aku akan memberikan semua yang kupunya. Harta, rumah ini, namaku, bahkan seluruh warisanku. Jika kau bersedia mengandung anakku. Citra terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia tahu ini gila, tapi juga nyata. Pikirannya berputar cepat. Ia memikirkan masa lalunya di Kudus, tentang kelaparan, tentang malam tanpa listrik, tentang keputusasaan. Lalu ia memandang langit Arab malam itu, yang seakan membuka jalan ke arah yang tak pernah ia pikirkan. Dan di hadapannya berdiri pria yang menjanjikan segalanya, dengan satu syarat, menerima cinta dan takdir yang tak biasa. Dengan bibir gemetar, Citra akhirnya menjawab lirih, "Ya, jika ini takdirku, aku menerimanya." Dan malam itu, di bawah bintang-bintang tak bersuara, dua manusia yang terluka saling menyatu, bukan hanya secara tubuh, tapi juga nasib dan rahasia hidup. Pagi harinya, rumah itu sunyi seperti biasa. Tapi bagi Citra, semuanya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar tamu. Bukan lagi seorang model dari kota kecil di Indonesia. Ia kini perempuan yang memegang masa depan seorang pria tua dan pewaris kekayaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia baru saja melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar balik. Waktu berjalan tanpa suara. Hari-hari Citra di rumah batu itu kini terasa seperti mimpi yang tidak pernah berhenti. Ia tak lagi difoto. Kamera sudah disimpan. Soleimani menghabiskan waktu bersamanya di taman, membaca puisi-puisi Persia. Kadang hanya duduk diam sambil memandangi perut Citra yang perlahan membesar. Ia memperlakukannya bak permaisuri. Semua yang Citra minta, bahkan yang hanya ia bisikan, langsung terpenuhi. Tapi di balik segala kemewahan itu, Citra menyimpan satu pertanyaan besar dalam diamnya. Apakah ini cinta, atau hanya warisan kesepian? Kehamilan itu tidak mudah. Tubuh Citra berubah, emosinya naik turun, dan malam-malam panjang menjadi ujian tersendiri. Namun Soleimani selalu ada, seperti bayangan yang tak pernah menjauh. Ia menyiapkan air mawar untuk kaki Citra, menyuapinya buah-buahan, dan membacakan doa-doa panjang dari kitab yang ia simpan dalam kotak kayu tua. Di mata dunia luar, mungkin ini gila, seorang pensiunan tentara dan mantan model dari Indonesia. Tapi bagi mereka, semua berjalan seperti potongan takdir yang memang sudah tertulis. Dan Citra, walau kadang masih merasa asing dalam dongeng hidupnya, mulai menerima perannya sebagai ratu dalam kerajaan sunyi ini. Ketika waktu melahirkan tiba, seluruh rumah bergerak dalam hening penuh tegang. Dokter pribadi datang dari luar kota, membawa perawat, tabung oksigen, dan cahaya lembut yang dipasang di kamar khusus di lantai 2. Citra menggenggam tangan Soleimani sekuat mungkin. Ia menjerit, menangis, berdoa, lalu menjerit lagi. Tapi Soleimani tidak bergeming. Ia tetap di sampingnya, membisikkan, "Anak kita akan mengubah takdirku dan takdirmu juga." Dan ketika suara tangisan bayi pertama kali menggema di dalam rumah batu itu, dunia seolah berhenti sejenak, untuk menyambut babak baru kehidupan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Anak itu lelaki. Soleimani memberinya nama Zamir, yang berarti hati nurani. Karena dari rahim seorang wanita Indonesia, aku belajar jadi manusia kembali, ucapnya sambil menggendong bayi kecil itu di depan jendela yang menghadap ke padang gurun. Citra tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir, bukan karena sakit, tapi karena semua luka hidupnya kini terasa terbayar. Dari kelaparan di Kudus, dari kehilangan pekerjaan, dari keputusasaan, kini ia memiliki warisan hidup yang tak ternilai. Beberapa bulan kemudian, Soleimani memindahkan mereka ke rumah baru, sebuah istana putih di pinggir oasis, dengan taman pribadi, kolam air hangat, dan balkon yang langsung menghadap matahari terbit. Para tamu datang dari berbagai kota,
membawa hadiah dan salam hormat. Dalam diam, semua tahu siapa Citra sekarang. Ia bukan sekadar mantan model. Ia ibu dari anak Soleimani, pewaris satu-satunya. Ia perempuan yang datang dari jauh, dan kini berdiri di tengah kemewahan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Citra duduk di balkon istananya suatu pagi, memangku Zamir yang tertidur pulas. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma bunga yang ia tanam sendiri. Ia menatap matahari dan berbisik pada dirinya. Dari luka aku berjalan. Dari kejatuhan aku dilahirkan ulang. Dan dari rahimku, aku membangun tahta. Ia tak tahu apa yang menanti di masa depan. Tapi satu hal pasti, Citra bukan lagi perempuan yang sama. Ia kini adalah takdir itu sendiri, yang menolak tunduk, bahkan saat dunia mencoba menjatuhkannya.